Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang larutan asam dan basa. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan perkenalan dulu presentator-presentator yang akan menyampaikan materi pada video kali ini. Yang pertama itu Aditya Saputra sebagai presentator 1, kemudian Ahmad Nasoro sebagai presentator 2, kemudian Ahmad Faisal Wibowo sebagai presentator 3, kemudian ada Mustafa sebagai presentator 4, dan juga Restu sebagai presentator 5, dan juga Rosmalia sebagai presentator 6, kemudian saya sendiri sebagai presentator 7. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian asam dan basa, kemudian ada sifat asam dan basa, kemudian membuat larutan asam dan basa, dan juga klasifikasi asam dan basa. Kemudian kita juga ada contoh soal asam dan basa. Nah, kita memasuki materi yang pertama yaitu pengertian asam dan basa. Asam dan basa itu dapat diartikan atau digambarkan bahwa lemon itu ketika dimakan terasa asam di lidah. Nah, jadi lemon itu terasa asam karena mengandung senyawa asam. Senyawa asam itu sendiri mengandung ion H+, dan adanya ion H+ inilah yang membuat lemon terasa asam. Sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah seperti asam sitrat pada jeruk, kemudian asam meleat pada apel, dan juga asam tartrat pada buah anggur. Selain itu, ada pula asam askorbat yang dikenal sebagai vitamin C yang banyak terdapat dalam buah yang berasa asam seperti buah lemon. Nah, jadi pernah nggak waktu kamu mandi itu lagi sabunan, kemudian sabunnya nyiprat ke mulut, terus dijilat? Nah, itu dia perbedaannya dengan lemon yang terasa asam. Kalau sabun itu rasanya pahit dan asam itu rasanya asam gitu, masam. Kemudian sabun itu mengandung senyawa basa. Senyawa basa itu mengandung ion OH- dan adanya ion OH- inilah yang menyebabkan sabun itu rasanya pahit. Nah, jadi rasa asam dan pahit ini merupakan salah satu sifat atau ciri dari asam dan basa. Dua, sifat asam dan basa. Sifat asam dan basa, seperti yang tadi sudah dibahas, dari segi rasa, asam memiliki rasa yang asam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Lalu, segi pH, asam memiliki pH 7, artinya larutan tersebut sifatnya netral ya, guys, tidak bersifat asam maupun basa. Kemudian, ciri selanjutnya dapat dilihat dari indikator asam basa yang biasa digunakan, yaitu lakmus biru. Sementara itu, jika larutannya bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Jangan terbalik ya. Terakhir, larutan atau senyawa asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat kaustik. Membuat larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa dapat diperoleh dengan melarutkan asam atau basa secara langsung ke dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antar senyawa oksida dengan air. Reaksi antar oksida asam dengan air akan menghasilkan larutan asam, sedangkan reaksi antar oksida basa dengan air menghasilkan larutan basa. Larutan basa juga dapat dihasilkan dari reaksi antar logam reaktif dengan air. Oksidat sendiri merupakan senyawa yang terbentuk antara unsur tertentu dengan oksigen. Oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen. Misalnya CO2, SO2, PO205, Cl207, dan sebagainya. Oksida asam akan menghasilkan larutan asam jika bereaksi dengan air. Contoh reaksi yang menghasilkan larutan asam basa bisa kamu lihat pada gambar berikut. Contoh larutan asam CO2 buka kurung G tutup kurung plus H2O buka kurung
I tutup kurung sama dengan H2 CO3 buka kurung Aki tutup kurung SO3 buka kurung G tutup kurung plus H2O buka kurung I tutup kurung sama dengan SO3 buka kurung G tutup kurung plus H2O buka kurung I tutup kurung P2O5 buka kurung S tutup kurung plus H2O buka kurung I sama dengan H2SO4 buka kurung Aki tutup kurung Ci2O7 buka kurung G tutup kurung plus H2O buka kurung I tutup kurung sama dengan P2O E5 buka kurung S tutup kurung plus H2O buka kurung I tutup kurung. Larutan basa. Lanjut, kita bahas larutan basa ya. Larutan basa dapat dibentuk dengan mereaksikan oksida basa dengan air. Oksida basa adalah oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Misalnya Na20, CaO, Fe203, dan sebagainya. Contoh reaksi yang menghasilkan larutan basa bisa kamu lihat pada gambar berikut. Tapi perlu diperhatikan bahwa di antara senyawa oksida ada yang disebut oksida indiferen, yaitu oksida yang tidak dapat membentuk asam maupun basa, misalnya CO dan NO. Selain itu, ada juga oksida amfoter. Amfoter artinya dapat bereaksi dengan ion asam atau buka kurung H+ dan ion basa atau bisa disebut OH- tutup kurung. Contoh oksida amfoter adalah I203 dan ZNO. Klasifikasi asam dan basa. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat yaitu HC1, HNO3, H2SO4, dan HCIO4. Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Contoh soal asam dan basa. Ke dalam 2000 ml Aquades dialirkan 49,2 ml gas HCl pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 76 cmHg. Jika R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, pH larutan yang dihasilkan adalah, di mana di sini diketahui volume sama dengan 2000 ml, kita ubah ke dalam satuan liter menjadi 2 liter. Kemudian volume HCl sama dengan 49,2 ml, kita ubah ke dalam bentuk liter menjadi 0,0492 liter. T sama dengan atau temperatur 27 derajat Celcius, kita ubah ke dalam satuan Kelvin dengan cara plus 273. 27 plus 273 sama dengan 300 Kelvin. R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. P di sini sama dengan 77
760 cmHg. Kita ubah ke dalam satuan atmosfer menjadi 1 atmosfer. Ditanya pH, PV sama dengan N kali R kali T. Di mana P di sini diketahui 1 dikali volume HCl yaitu 0,0492 sama dengan N dikali 0,082 dikali 300. 1 dikali 0,0492 per 0,082 kali 300 sama dengan N. Jadi 0,002 mol sama dengan N kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 mol sama dengan N. Kemudian kita mencari M. M sama dengan N per V, di mana N sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 3 per volume, yaitu 2 liter. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 M. Kemudian kita mencari H+. H+ sama dengan A dikali MA, sama dengan 1 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 1 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita cari pH. pH sama dengan min log H+. H+ sudah diketahui 1 kali 10 pangkat min 3, berarti sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 3, sama dengan 3. Kemudian contoh soal yang kedua. Untuk mendapatkan 200 ml larutan NaOH, Mr sama dengan 40 dengan pH sebesar 13 plus log 4. Dilarutkan NaOH sebanyak titik-titik gram. Di sini diketahui volume sama dengan 200 ml, Mr sama dengan 40 dan pH 13 plus log 4. Kemudian ditanya masanya berapa. pH sama dengan 13 plus log 4 dan pOH sama dengan 14 min pH sama dengan 14 min 13 plus log 4. Hasilnya 1 min log 4. OH-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. OH sama dengan B kali MB, di mana OH 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali MB. 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan MB. Kemudian kita mencari M. M sama dengan massa per MR dikali 1000 per volume atau V. 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan massa per 40 dikali 1000 per 200. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan massa per 8. Kita pindah ruas menjadi 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 8 sama dengan massa. Hasilnya 32 kali 10 pangkat min 1 gram sama dengan massa. Hasilnya 3,2 gram sama dengan massa. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menjabarkan dan juga menjelaskan materi tentang larutan asam dan basa. Semoga video materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan juga selamat. Dan sampai bertemu di video